Baik, jumpa lagi dengan saya, Aris Gunawan, dalam mata kuliah pembangkit listrik tenaga fosil, di mana dalam pertemuan ke-9 ini yaitu perancangan energi fosil dalam batu bara. Sumber daya dan cadangan batu bara, Indonesia memiliki sumber daya dan cadangan batu bara yang cukup besar, memiliki data di Statistical Review of World Energy 2020, Indonesia menempati ke peringkat ke-6 sebagai negara yang memiliki cadangan batu bara terbesar di dunia. Dengan demikian, Indonesia merupakan salah satu pemain utama dalam industri batu bara dunia. Sumber daya dan cadangan batu bara permukaan. Batu bara permukaan didefinisikan sebagai batu bara yang berada pada kedalaman 0 sampai 100 meter atau batu bara yang cocok untuk ditambang dengan metode tambang terbuka open pit. Sumber daya batu bara permukaan Indonesia hingga akhir tahun 2020 mencapai 143,43 miliar ton, sedangkan cadangan batu bara sebesar 38,80 miliar ton. Sumber daya dan cadangan batu bara permukaan Indonesia sebagai besar terkonsentrasi di Sumatera dan Kalimantan. Ya, dapat di tabel 31. Sumber daya batu bara permukaan Sumatera sebesar 56 miliar ton dan Kalimantan mencapai 92 miliar ton atau masing-masing setara dengan 38% dan 62% dari total sumber daya batu bara Indonesia. Adapun cadangan batu bara permukaan Sumatera dan Kalimantan masing-masing mencakup 34% dan 39% dari total cadangan batu bara Indonesia dengan jumlah sebesar 12 miliar ton dan 14 miliar ton. Nah, ini tabel 31 tadi, di mana sumber daya batu bara Indonesia per provinsi status tahun 2020, ada Jawa, Sumatera, Kalimantan. Total di Kalimantan itu, Kalimantan Utara 1.641.569. Ya. Sumber daya dan cadangan batu bara bawah permukaan. Batu bara bawah permukaan berada pada kedalaman lebih dari 100 meter. Deep state coal, batu bara ini dapat diusahakan dengan metode tambang. Dalam underground coal mine, batu bara permukaan Indonesia pada umumnya belum ditambang. Selain pengusaha dengan metode tambang, dalam potensi batu bara bahwa permukaan ini juga layak dikembangkan untuk underground coal gasification atau UCG, maupun untuk pengembangan gas metana batubara atau GMB. Data tahun 2020 mencatat jumlah total sumber daya batubara bawah permukaan Indonesia adalah sebesar 43,533 miliar ton dengan total cadangan sebesar 173,51 juta ton. Kegiatan eksplorasi batubara bawah permukaan di Indonesia masih terbatas dan sebagian besar masih dilakukan oleh pemerintah. Ya, terdapat di tabel 33 sumber daya dan cadangan batubara bawah permukaan Indonesia itu Sumatera dan Kalimantan. Total di Kalimantan itu 28,252, sedangkan di Sumatera Barat 32,121 dengan total keseluruhannya itu 173,51. Penggunaan utama batu bara untuk PLTU pada tahun 2019 misalnya sekitar 48% batu bara dalam energi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan PLTU sebesar 67,01 juta ton. Tren pemanfaatan batu bara untuk PLTU juga terus meningkat seiring dengan tumbuhnya konsumsi energi listrik Indonesia. Dewan Energi Nasional dalam Outlook Energi Indonesia 2019 memproyeksikan permintaan listrik pada 2050 akan mengalami kenaikan sebesar 9 kali lipat dari tahun 2018.
atau mencapai 2,562 TWh dengan asumsi bahwa kerugian dalam transmisi dan distribusi sekitar 10% dan juga memperkirakan produksi listrik pembangkit berbahan bakar batu bara masih akan tetap mendominasi pada masa mendatang. Meskipun pangsanya terhadap total produksi listrik semakin menurun dari 57% di tahun 2018 menjadi 41 pada 2050. Ini tabel batubara untuk PLTU. Oke, sementara itu seiring dengan kenaikan penggunaan batubara untuk PLTU, kapasitas terpasang PLTU yang memanfaatkan batubara sebagai pembangkit uap juga terus meningkat. Dari total sekitar 65,9 ribu GWh pada 2009, kapasitas terpasang PLTU batubara terus tumbuh menjadi 174,5 ribu GWh pada 2019. Laju pertumbuhan kapasitas terpasang yang mencapai 165% selama satu dekade menunjukkan kebutuhan batubara untuk PLTU akan terus naik, ya. Di mana 2019 dan 2019 itu mencapai 174,493. Potensi pengembangan batubara untuk produksi metanol dan DME. Metanol dari batubara itu produksi terdiri atas 3 tahapan, yaitu dimulai dari proses gasifikasi batubara yang menghasilkan syngas. Pada tahap kedua, syngas diolah menjadi unit metanol sintetis untuk menghasilkan crude metanol. Selanjutnya pada tahap ketiga, crude metanol dimurnikan menggunakan unit metanol purification dan menghasilkan produk akhir metanol. Gasifikasi batubara adalah proses konversi termal bahan bakar padat seperti batubara dan biomasa dengan reaksi atau media oksidasi berupa udara, oksigen, uap, CO, atau campuran media tersebut menjadi produk gas. Ya. Serta sedikit gas hidrokarbon seperti metana. Selain itu, syngas juga mengandung gas tak dapat dibakar dengan komposisi antara lain karbon dioksida dan nitrogen yang berasal dari reaksi udara sehingga mengurangi nilai kalor produk gas. Baik. Batubara untuk menghasilkan syngas, amonia, dan hidrogen atau H2. Di sini ada batubara untuk menghasilkan syngas, aspek teknisnya ya. Syngas, metanol, amonia, SNG, H2, PT fuel, DMI, asam asetat, formaldehid, asam nitrat, urea. Nah, dari segi aspek keekonomian, pembahasan keekonomian proses syngas dan produksi amonia dari batubara mengambil referensi data input untuk konfigurasi desain, untuk kerja plan, dan estimasi biaya dari laporan cost and performance. Biaya investasi diperkirakan mencapai 5,297 juta dolar yang digunakan untuk pembiayaan unit penyiapan umpan, unit proses utama, dan utilitas. Ini penurunan emisi karbon pada PLTU batubara, converting biomasa untuk PLTU batubara. Ya, di sini ada beberapa lokasi penerapan converting PLTU. Oke. Ini ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara. Total itu ada 52 lokasi PLTU, 113 unit PLTU sebesar 18.664 MW. Baik, terima kasih atas pembahasan ini. Saya ucapkan kita terima kasih, nanti akan bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.